Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nisrin Novel dengan NIM 081911733772 dari Program Studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah medan elektromagnetik materi sebelum UTS. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu divergensi dan curl medan elektrostatik. Di sini pertama kita bahas terlebih dahulu divergensi medan listrik. Di sini kita misalkan ada sebuah vektor tertentu dengan yaitu vektor V dengan komponen IVX plus JVY plus KVZ. Maka del dikalikan dengan V sama dengan I dikalikan dengan do per do X plus J dikalikan dengan do per do Y plus K dikalikan dengan do per do Z. Kemudian jika kita kalikan, kita dotkan, atau kita divergensikan, maka hasilnya akan seperti ini. I dikalikan do per do X plus J dikalikan dengan do per do Y plus K dikalikan dengan do per do Z dikalikan IVX plus JVY plus KVZ. Nah, di sini karena I dikalikan dengan I, J dikalikan dengan J, dan K dikalikan dengan K, hasilnya sama dengan 1, sehingga didapatkan rumus ini. Del dikalikan dengan vektor V sama dengan do Vx per do X dikalikan dengan ditambah do Vy per do Y plus do Vz per do Z. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebarnya atau berpencarnya suatu sumber medan. Jika kekuatan menyebarnya tidak ada atau nilai divergence-nya 0, atau disebutnya dengan divergenceless. Untuk medan listrik E ditunjukkan bahwa divergensi medan listrik tidak sama dengan 0 sebab medan listrik pasti memiliki kekuatan untuk penyebaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang divergensi medan listrik. Dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung bagi distribusi muatan diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah, seperti pada layar kita dapat melihat misalnya ada titik P di luar muatan seperti ini, maka medan magnetnya bisa dihitung menggunakan rumus E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan integral seluruh ruangan R topi per R kuadrat dikalikan dengan rho R vektor R aksen terhadap do to aksen. Kemudian terdapat juga rumus penting dari divergence, yaitu del dikalikan dengan R topi per R kuadrat sama dengan 4 pi psi pangkat 3 dikalikan dengan vektor R. Kemudian apabila rumus medan magnet itu didivergenskan pada kedua sisi, maka kita bisa mensubstitusikan rumus penting tadi sehingga didapat rumus hukum Gauss yang kita ketahui. Kemudian terdapat catatan tambahan yang perlu diingat bahwa integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari psi atau x min x fx aksen dx aksen bernilai dx. Sehingga jika kita ilustrasikan dalam bentuk grafik, maka seperti yang tertera di layar. Kemudian materi kedua yaitu tentang curl medan listrik. Misalkan terdapat suatu vektor tertentu, yaitu vektor V dengan komponen IVX plus JVY plus KVZ. Lalu, del didefinisikan dengan I dikalikan do per do X plus J dikalikan dengan do per do Z plus K dikalikan dengan do per do Z. Maksud saya J dikalikan dengan do per do Y plus K dikalikan dengan do per do Z. Kemudian perkalian curl atau del dikalikan dengan V akan menghasilkan nilai matriks yaitu IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, Vx, Vy, Vz. Pada medan listrik nilai dari curl E adalah 0. Nah, kemudian jika ditinjau dari kasus paling sederhana yaitu muatan tunggal R, maka akan dipancarkan medan magnet E, jarak dari medan R ke E adalah vektor R dikalikan dengan E, dapat didefinisikan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat dikalikan dengan R topi.
Kemudian dihitung sepanjang lintasan C dari titik A ke B menggunakan koordinat bola, yaitu DL sama dengan DR dikalikan dengan R topi, RD theta dikalikan dengan theta topi, plus R sin theta dou psi dikalikan dengan psi topi. Sehingga setelah E dikalikan dengan DL, maka didapatkan rumus 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat DR. Kemudian kedua sisi diintegralkan dan setelah dianalisis didapatkan rumus Q per 4 pi epsilon 0 dikalikan 1/RA minus 1/RB. Nah, bila lintasannya tertutup atau RA sama dengan RB, maka integral EDL bernilai 0. Menurut teorema Kroll, berlaku bahwa integral E dikalikan dengan DL sama dengan integral Kroll E dikalikan dengan DA. Dari kedua persamaan ini dapat disimpulkan bahwa Kroll medan listrik sama dengan 0. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.